Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua udah pada cuan ya. Ya, kali ini kita akan sama-sama membahas tentang Moonfarm.finance. Ya, jadi ini merupakan DeFi yang bisa kita menghasilkan interest yang besar di digital aset kita ya, teman-teman, sesuai dengan slogannya ya di sini. And high interest on your digital asset. Dan uniknya yang saya lihat di sini adalah kita bisa dengan mudah menghasilkan banyak dan yang paling saya mak di sini adalah zero impermanent loss. Jadi kita sama sekali nggak akan kena impermanent loss jika kita melakukan farming di Moon Farm ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi, teman-teman, untuk usernya dia sudah 10.000 lebih ya, teman-teman. Dan untuk total value locknya sudah 20 juta dolar. Ya, angka yang menurut saya lumayan besar sih. Memang belum sangat besar ya, tapi dengan project yang masih baru, total value lock-nya sudah mencapai 20 juta, menurut saya ya sebuah pencapaian yang luar biasa ya, teman-teman. Nah, di sini apa yang kita bisa lakukan? Teman-teman bisa melakukan staking di sini ya, teman-teman, dan bunganya itu besar-besar, teman-teman. Kalau kita lihat ya, BUSD ini APR-nya 9%, nah BNB nih 11%, teman-teman. Ya, Ethereum 9%. Kita juga bisa melakukan staking Polkadot ya. Kalau kita lihat di centralized exchange, ya kan bunganya tuh kecil, teman-teman ya. Malah nggak nyampe 5% kadang-kadang. Nah, di Moonfarm ini, di DeFi ini, Polkadot ini bisa sampai 13%, teman-teman. Ada juga pools di sini ya. Moonfarm dengan pairingnya BNB, APR-nya itu 41%. Dan banyak lagi yang lain ya, teman-teman. Ada Biswap, MVO, GMT ya, yang koin yang fenomenal ya kemarin ini. Dan juga yang lainnya, teman-teman. Kalau kita lihat lagi, jadi ini adalah misi dari Moonfarm ya. Jadi mereka itu ingin menjembatani antara centralized finance dan DeFi finance. Dan juga untuk meng-create si DeFi station. Jadi mereka ingin menggabungkan antara centralized finance dengan decentralized finance, teman-teman. Nah, itu sekilas dari Moonfarm. Jadi sebenarnya apa sih itu Moonfarm.finance? Jadi kalau kita lihat di white papernya, jadi visi mereka itu adalah menjadi platform CDFI yang menawarkan optimalisasi pertanian hasil terbaik yang ada di market. Dengan melakukan itu, mereka berkontribusi untuk menjembatani antara CeFi dan DeFi, menghapus jembatan masuk untuk menghasilkan farming dan tingkat pengalaman pengguna, memberikan manfaat modal yang lebih baik, buat pengoptimalan kuat yang memberikan manfaat terbaik bagi pengguna DeFi dan meningkatkan tingkat adopsi kripto, teman-teman. Karena ini DeFi, kita harus lihat dulu gimana pergerakan untuk TVL-nya, teman-teman. Nah, ini baru ya. Ini kemarin baru mulainya di Juli 2021 ya. Belum genap setahun umur protokol ini. Jadi kita lihat di sini total value lock-nya mengalami uptrend ya. Walaupun di sini kita lihat di Januari sempat turun ya, tetapi dia pullback kembali di sekarang ini di 20,4 juta total value lock. Untuk jaringan di sini yang dipakai juga udah lumayan ya, teman-teman. Jadi Moonfarm ini sudah memakai jaringan BNB, Polygon, dan juga Ethereum. Nah, berapa sih harga Moonfarm saat ini? Melihat data yang ada di CoinGecko, Moonfarm sekarang ini harganya di Rp1.295,48. Dan sempat menyentuh all-time high di Rp7.348, teman-teman. Sudah terkoreksi sebanyak 82%.
Apakah ini saat yang tepat untuk masuk mengingat diskon hampir 82% ini? Ya, kalau untuk urusan masuk-masuk, teman-teman harus lakukan riset mandiri ya, dan selalu gunakan money management untuk bisa melakukan farming di Moonfarm ini ya. Jadi teman-teman harus menganalisa sendiri kapan saatnya masuk, kapan saatnya kita harus bisa keluar dari market. Nah, tentu sebuah project crypto juga tergantung dari komunitas ya teman-teman. Mari kita cek sekarang komunitasnya di Telegram. Untuk Telegram sendiri sekarang membernya sudah mencapai 7.430. Menurut saya ini masih sedikit ya teman-teman untuk sebuah channel DeFi Telegram. Kalau kita lihat di Twitter juga, di Twitter ini sangat banyak ya, 38.000,3K followers. Tapi kalau saya lihat di sini, dia belum ada di-follow oleh akun-akun besar ya teman-teman. Jadi kalau saya biasanya riset, kalau untuk Twitter paling nggak ada beberapa central exchange ataukah influencer besar yang ikut follow akun Twitternya. Jadi memang followersnya besar, tapi dia nggak ada diikuti oleh akun-akun besar yang ada di Twitter, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas nih apa yang kita bisa lakukan di Moonfarm di dApps-nya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa langsung ke launch app dan nantinya teman-teman harus melakukan login di sini ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus daftar. Beda dengan DeFi biasanya yang dimana kita login itu menggunakan alamat wallet kita ya. Tapi di sini kita harus benar-benar melakukan sign up dan nantinya di sana ada verifikasi seperti biasa ya. Username, email, dan password kita buat untuk bisa mengakses aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan di Moonfarm ini. Nah, yang pertama itu adalah yield farm, teman-teman. Nah, di sini adalah tempat kita untuk mencari cuan, teman-teman. Oke, masih loading ya. Nah, di yield farm ini kita namanya itu adalah single staking. Jadi nggak ada istilah impermanent loss ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini APR-nya juga besar ya, teman-teman. Seperti Biswap ini 60%. Jadi coba kita baca ya satu-satu, teman-teman. Oke. Untuk Biswap ya, yang kita staking itu adalah Biswap ya. Dan nanti kita bisa earn koin Biswap. Untuk total koin yang sudah di staking di Moonfarm ada 149.736 koin, teman-teman. Jadi saya belum staking dan APR-nya itu 60%. Jadi kalau kita lihat di sini ada juga kalkulator kalau teman-teman mau. Kalau mau invest $100 ya, $100 selama 7 hari. Nah, kita akan mendapatkan 1,1 USD. Tapi kalau teman-teman mau yang 1 tahun, maka teman-teman akan mendapatkan 82 USD ya. Karena APR-nya itu 60% dan APY-nya itu 82%. Untuk total value lock di sini ada di $158.000 untuk koin Biswap ya, teman-teman. Dan di sini juga ada info yaitu maksimal capacity-nya unlimited dan user capacity-nya unlimited juga. Jadi ini koin untuk stakingnya nggak akan berakhir ya. Jadi sebanyak apapun user yang mau staking di sini tetap bisa, teman-teman. Nah, beda dengan halnya di sini ya, teman-teman. Kita bisa lihat. Jadi kita stake MFO untuk menghasilkan koin GMT ya. Ini ya koinnya. Nah, jadi di sini ada maksimalnya, teman-teman. Ketika maksimal kapasitasnya sudah 1 juta koin dan user kapasitasnya mencapai 100.000 user, maka
untuk fitur ini akan selesai, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus lihat juga ya untuk maksimal capacity dan user capacity. Kalau saya di sini lihat juga sangat besar-besar ya APR-nya ya. MFO, BUSD di sini ya. BUSD-nya APR-nya 9,69% ya. Kita hanya staking satu stable coin yang dimana kita akan mendapatkan bunga 9,69%. Ya, kalau kita bandingkan sama yang ada di bank, bunganya itu jauh ya. Per tahunnya mungkin 3-4% ya teman-teman kalau nggak salah saya ingat. Ada juga Ethereum, BNB, USD juga ada ya, sampai 18% teman-teman. Jauh ya kalau kita bandingkan sama yang BUSD yang hanya 9% tadi. Jadi enaknya itu farming biasanya yang saya suka itu adalah stable coin ya. Jadi harganya itu nggak naik turun, benar-benar kita mendapatkan cuan dari interestnya aja. Yang di sini juga sudah bagus saya lihat di sini adalah Kick ya. Salah satu koin favorit saya juga ya. Karena Kick ini banyak sekali kegunaannya untuk kita bisa melakukan farming dan menghasilkan koin Kick di sini ya. Kick di sini APR-nya 41%. Jadi kalau teman-teman melakukan 100 terus teman-teman 30 hari aja ya, teman-teman sudah menghasilkan 0,4 koin Kick teman-teman ya. Jadi itulah asiknya kita farming di Moonfarm teman-teman, karena dia anti impermanent loss dan bunga APR-nya juga sangat besar ya kalau saya lihat. Oke, setelah kita melihat bunga dan mengetahui hasilnya, gimana sih caranya kita bisa staking? Karena di sini kita bukan gimana ya saya bilangnya, karena di sini kita daftarnya tuh bukan menggunakan alamat wallet ya, melainkan kita sign up seperti membuat email ya teman-teman. Nah caranya itu adalah di My Wallet teman-teman. Nah, di sini ada beberapa koin ya dan token yang bisa kita depositkan. Jadi kalau teman-teman misalkan nih mau deposit Kick ya. Kalau deposit Kick kita klik deposit. Nah, di sini teman-teman bisa kirimkan koin Kick-nya dari exchange-nya teman-teman ataupun dari wallet teman-teman ke alamat Kick Moonfarm-nya. Nah, barulah nanti ada saldo Kick kita yang ada di Moonfarm untuk kita bisa lakukan farming di moonfarm.finance ini. Kalau Kick ini memang supportnya hanya BSC ya. Jadi BSC itu BEP20. Kalau coba kita lihat yang lain, kalau Moonfarm juga BSC. Kalau USD ini kalau USD ini dia bisa support ke 3 blockchain ya teman-teman. Jadi teman-teman mau BSC, Ethereum ataupun Polygon. Kalau saran saya sih biasanya sih saya pakainya Polygon ya, karena gas fee untuk pengirimannya jauh sekali lebih murah daripada kita menggunakan Ethereum ataupun Binance Smart Chain teman-teman. Jadi teman-teman tinggal copy dan alamat ini teman-teman pastikan di centralized exchange atau wallet teman-teman untuk mengirimkan koin USD ke Moonfarm-nya. Nah, setelah teman-teman lakukan deposit, teman-teman juga bisa lakukan withdraw langsung ya. Jadi withdraw itu langsung dari akun Moonfarm kita masuk ke wallet atau centralized exchange kita, teman-teman. Nah, di sini kita bisa taruh ya address kita, terus juga menggunakan network apa, jumlahnya berapa. Nah, di sini ada verifikasi email ya, dan juga menggunakan 2FA ya. Jadi biasanya digunakan Google Authentic ya di sini, dan teman-teman bisa submit dan nanti dananya akan masuk langsung ke wallet kita, teman-teman. Dan selain itu juga ada transfer dan juga bisa convert di sini. Oke, kita udah tahu ya. Nah, selain itu kita juga bisa swap ya. Swap di sini. Nah, di sini adalah tempatnya kita swap koin-koin kita mau menjadi koin apa yang nanti maunya kita stakingkan di Moonfarm, teman-teman.
Selain dari yield farming dan swap, teman-teman di sini yang suka marketing juga bisa menggunakan sistem referral di sini ya. Jadi seperti saya di sini ada sistem referral ya. Jadi nanti ini akan saya taruh di kolom deskripsi. Jika teman-teman daftar menggunakan referral saya, maka teman-teman akan mendapatkan bonus-bonus ya. Dan saya juga akan sama-sama mendapatkan bonus. Ya, bonus itu tergantung dari seberapa banyak teman-teman melakukan deposit di Moonfarm ini. Nah, itu dia teman-teman, gimana caranya kita mencari cuan di Moonfarm ya. Ini adalah sebuah platform tempat kita staking dan anti impermanent loss. Ya, hasilnya juga nggak main-main teman-teman. Kalau kita lihat yang bagus ya, kalau kita yang bagus itu BNB ini sangat bagus teman-teman. BNB dengan APR-nya 11% itu memang gila sih ya. Melihat fundamental BNB yang sangat bagus dan kemungkinan beberapa tahun ke depan harga BNB bisa $1.000 atau $2.000 itu sangat memungkinkan ya, melihat fundamental dan kegunaan utilitasnya sangat banyak sekali. Nah, sekali lagi teman-teman, sebelum melakukan investasi di Moonfarm ini, teman-teman harus lakukan riset mandiri ya teman-teman. Jangan percaya siapapun kalau teman-teman naruh uang di instrumen investasi apapun. Karena teman-teman harus riset mandiri dan teman-teman harus lakukan money management sendiri. Oke, segitu dia informasi dari saya. Mudah-mudahan bisa berguna dan menambah wawasan kita semua teman-teman. Jadi, selalu ingat teman-teman, salam cuan semuanya. Salam holder. Always win.